Sampurasun. Halo sobat dan pemirtup. Apa kabar saudara saat ini? Admin Dangyang Pancawaluya mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Pengasih. Atas ridhonya kita semua boleh menikmati kerahimannya sehingga diberi kesehatan, dimudahkan usahanya, dilimpahkan rezekinya, diberi hati yang lembut dan merasakan kebahagiaan. Terima kasih sobat dan pemirtup menyempatkan diri untuk menyimak video ini dan ikhlas untuk komen, like dan subscribe-nya. Kali ini admin mau berbagi tentang kekayaan budaya Nusantara yang berasal dari Bali. Admin berharap ada manfaatnya. Tradisi perayaan Hari Galungan umat Hindu Bali. Hari Raya Galungan merupakan salah satu hari suci yang penting bagi umat Hindu di Bali, dan dirayakan setiap 210 hari sekali, mengikuti kalender Bali, 6 bulan Bali. Perayaan ini memiliki akar sejarah yang kuat, berkisah tentang kemenangan Dharma, melambangkan kebajikan, hukum agama, kebenaran, dan kebaikan, sedangkan adharma melambangkan kejahatan, kekacauan, dan ketidakadilan, yang dilambangkan melalui pertarungan antara pemuka agama bernama Empedu Sangkul Putih dan Raja Mayadenawa. Dalam mitologi Hindu Bali, Mayadenawa adalah seorang raja yang sakti. Sayangnya, ia menyalahgunakan kesaktiannya dengan melarang rakyatnya beribadah di pura, bahkan memaksa mereka untuk menyembah dirinya. Melihat kondisi ini, Empedu Sangkul Putih melakukan semedi. Ia kemudian mendapat petunjuk untuk pergi ke Jawa Dwipa, India, guna mencari bantuan. Di sana, ia memperoleh dukungan dari Dewa Indra, dewa penguasa cuaca. Dengan bantuan Dewa Indra, Empedu Sangkul kembali dan terjadilah pertempuran besar antara dirinya dan Mayadenawa. Pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh Empedu Sangkul, menandai runtuhnya kekuasaan Mayadenawa. Hari Raya Galungan pun diperingati sebagai simbol kemenangan kebaikan atas kejahatan, sekaligus sebagai pengingat agar umat senantiasa menjaga harmoni dan keseimbangan hidup berdasarkan ajaran Dharma. Menurut Lontar Purana Bali Dwipa, Galungan pertama kali dirayakan pada tahun 882 Masehi. Meski perayaannya sempat terhenti selama beberapa masa, tradisi ini kini dirayakan kembali secara rutin oleh umat Hindu di Bali, lengkap dengan serangkaian upacara dan persembahan yang khas dan syarat makna spiritual. Rangkaian perayaan Hari Raya Galungan selama 9 hari dan ditutup Hari Kuningan. Berikut ini rangkaian acara Galungan. 1. Tumpek Wariga, dilakukan 25 hari sebelum Galungan. Hari pertama dalam rangkaian perayaan Galungan, yang jatuh 25 hari sebelum Hari Galungan. Pada hari ini, umat Hindu menghaturkan sesaji kepada tumbuh-tumbuhan sebagai wujud cinta kasih dan rasa syukur terhadap alam. Umat memohon kepada Sang Hyang Sangkara, Dewa Kemakmuran, agar tanaman-tanaman dapat tumbuh subur dan memberikan hasil yang baik. 2. Sugihan Jawa, dilakukan pada Kamis Wage Wuku Sungsang, 6 hari sebelum Hari Galungan dan memiliki makna pembersihan lingkungan luar, Buana Agung. Pada hari ini, umat Hindu melaksanakan upacara pembersihan untuk menetralkan segala hal negatif di sekitar mereka, seperti rumah dan tempat ibadah. 3. Sugihan Bali, dilakukan pada Jumat Kliwon Wuku Sungsang. Sehari setelah Sugihan Jawa, umat Hindu merayakan Sugihan Bali yang berfokus pada penyucian diri sendiri, Buana Alit. Ritualnya meliputi mandi dan memohon air suci dari Sulinggi untuk membersihkan jiwa dan raga sebagai persiapan menyambut Galungan. 4. Hari Penyekeban, dilakukan pada Minggu Pahing Wuku Dungulan. Pada 3 hari sebelum Hari Galungan secara spiritual, hari ini mendorong introspeksi dan mengendalikan keinginan atau godaan duniawi. Secara simbolis, ini seperti menutupi pisang yang sudah matang sebelum membusuk. Ini memperkuat diri terhadap pengaruh adharma. Secara praktis, keluarga memulai persiapan, seringkali mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk persembahan dan pesta mendatang. 5. Hari Penyajaan Galungan, dilakukan pada Senin Pon Wuku Dungulan. 2 hari sebelum Galungan, memiliki makna kesungguhan dalam mempersiapkan diri menghadapi Galungan. Umat Hindu pada hari ini diuji oleh godaan Sang Bhuta Dungulan, simbol kejahatan, untuk melihat sejauh mana mereka mampu menahan diri dan tetap berpegang pada Dharma. Penyajaan mengacu pada pembuatan jaja berupa kue dan makanan lezat tradisional Bali yang digunakan secara khusus dalam persembahan.
Fokus spiritual mereka terus terbangun. Keluarga menjadi sibuk menyiapkan sajian istimewa. Suasana umumnya menjadi lebih terasa meriah. 6 hari penampahan galungan dilakukan sehari sebelum galungan atau Selasa Wage Wuku Dungulan. Mempersiapkan pesta secara tradisional, menyembelih babi atau ayam sebagai simbol menyingkirkan sifat-sifat kebinatang dalam diri sendiri, sebagai persiapan untuk perayaan dan membuat persembahan yang istimewa. Masyarakat sering menyiapkan hidangan seperti lawar yang terkenal sebagai hidangan Bali, yang menumbuhkan semangat gotong royong. Mendirikan tiang penjor yang megah di luar rumah dan tempat usaha. Penjor yang ikonik, simbol kemakmuran dan rasa syukur yang tidak boleh melewatkan penjor dalam perayaan galungan. Tiang bambu yang tinggi dan melengkung merupakan simbol paling ikonik dari perayaan galungan. Tiang-tiang bambu berjejer indah di jalan raya, menciptakan pemandangan yang menakjubkan di seluruh Pulau Bali. Simbolisme yang kaya, penjor, lengkungannya yang anggun melambangkan Gunung Agung, gunung tersuci di Bali yang diakini sebagai singgasana Tuhan. Penjor juga melambangkan naga basuki, yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Hasil pertanian yang digantung pada penjor biasanya batang padi, kelapa, buah-buahan, seperti pisang, umbi-umbian, dan ornamen anyaman daun kelapa yang rumit, lamak dan sampian, menandakan rasa syukur atas karunia bumi yang dianugerahkan oleh Sang Hyang Widhiwasa. Kesenian dan pengabdian, penjor merupakan sebuah karya seni. Keluarga-keluarga menghiasinya dengan penuh cinta, menunjukkan kreativitas dan pengabdian. Kehadirannya yang tersebar luas mengubah penampilan Pulau Bali, menunjukkan perayaan galungan dan menghiasi jalan dengan keindahan yang meriah. 7. Hari Raya Galungan, Rabu Kliwon Wuku Dungulan. Hari Raya Galungan dipenuhi dengan pengabdian, ikatan kekeluargaan, dan suasana tenteram dan penuh perayaan. Doa pagi di pura, mengenakan pakaian tradisional Bali terbaik. Wanita dengan memakai kebaya dan sarung yang elegan, pria memakai sarung, saput, dan udeng sebagai penutup kepala. Mulai dengan melakukan sembahyang di pura keluarga yang disebut sanggah atau merajan. Mempersembahkan sajian yang rumit untuk memuji Tuhan dan menghormati roh leluhur yang hadir. Setelah berdoa di rumah, kemudian mengunjungi pura komunitas di Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Umat Hindu Bali berdoa bersama dan membuat persembahan lebih lanjut, sehingga banyak orang yang membawa persembahan di kepalanya saat ketika berjalan menuju ke berbagai pura. Acara kumpul keluarga dan Hari Raya Galungan merupakan waktu yang penting bagi keluarga. Sanak saudara saling mengunjungi sepanjang hari sambil berbagi makanan khusus sebagai hidangan yang disiapkan pada penampahan. 8. Hari Umanis Galungan dilakukan pada Kamis Umanis Wuku Dungulan. Perayaan Umanis Galungan secara tradisional merupakan hari untuk mengunjungi keluarga besar dan teman. Pada hari Galungan mempertahankan suasana kemeriahan dan sosial, banyak orang Bali yang cuti kerjanya, sehingga bisnis lokal atau kantor pemerintah mungkin masih tutup atau jam kerjanya dikurangi dalam rangka perayaan Hari Galungan. 9. Hari Pemaridan Guru dilakukan pada Sabtu Pon Wuku Galungan. Pada hari ini, umat Hindu memohon berkah dan tuntunan dari Ida Sang Hyang Widhiwasa agar selalu diberi kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. 10. Ulihan dilakukan pada Minggu Wage Wuku Kuningan. Dirayakan pada Minggu Wage Wuku Kuningan, yang menandai kembalinya para leluhur ke kahyangan setelah memberikan berkah selama perayaan Galungan. Umat Hindu melakukan sembahyang sebagai ungkapan rasa syukur. 11. Hari Pemacekan Agung dilakukan pada Senin Kliwon Wuku Kuningan. Hari Pemacekan Agung merupakan simbol keteguhan iman umat Hindu, dirayakan pada Senin Kliwon Wuku Kuningan. Umat Hindu diingatkan untuk tetap teguh dalam menghadapi godaan yang mungkin datang setelah Galungan. 12. Hari Kuningan, 10 hari setelah Galungan. 10 hari setelah Galungan umat Hindu merayakan Hari Kuningan sebagai pertanda berakhirnya periode sakral dalam siklus perayaan Galungan. Pada Hari Kuningan melakukan doa penutup, persembahan khusus berupa nasi kuning sebagai simbol warna kuning, dan mengucapkan nama Kuningan berasal dari kata Bali kuning, yang berarti kuning. Dalam simbolisme Bali, kuning melambangkan kemakmuran, kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keilahian yang sering dikaitkan dengan Dewa Mahadewa.
Sajian khas Hari Kuningan selain nasi kuning, juga menyiapkan sajian khas Kuningan yang unik. Contohnya, atamiang, ornamen berbentuk bulat seperti perisai yang ditenun rumit dari daun palem, melambangkan perlindungan dan pertahanan terhadap kekuatan negatif. Kolem, wadah simbolis, juga terbuat dari daun palem, melambangkan kebutuhan hidup atau wadah kehidupan. Endongan, berbentuk seperti tas atau kantung kecil, melambangkan bekal atau perlengkapan, bekal, untuk perjalanan leluhur kembali ke alam spiritual. 13. Hari Pegat Wakan. Kegiatan penutup pada rangkaian perayaan Galungan dan Kuningan jatuh pada Rabu Kliwon Wuku Pahang. Kegiatannya mencabut penjor yang telah dipasang, membakarnya, dan menanam abunya di pekarangan rumah sebagai simbol penutupan perayaan. Perbedaan Galungan dan Kuningan. Galungan dan Kuningan adalah dua hari raya penting dalam agama Hindu yang memiliki makna dan ritual yang berbeda. Galungan menandai kemenangan Dharma atas Adharma, sedangkan Kuningan lebih berfokus pada memohon perlindungan dan keselamatan dari para dewa dan leluhur. Demikianlah sajian budaya dari Bari Bali yang admin sajikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga di lain kesempatan kita berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dari hari ini dan salam sehat, sukses serta bahagia selalu. Sampurasun.